Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar menyapa penjenengan pada kesempatan yang baik ini. Saya Eko Muryanto kembali ke Dadi Timar untuk menyampaikan beberapa informasi lewat konten ini. Hari ini saya ingin menyampaikan rekan-rekan ucapan terima kasih saya karena banyak teman-teman baik yang berasal dari Magetan maupun di luar dari Kabupaten Magetan yang begitu antusias mengikuti konten-konten Dadi Timar. Saat ini alhamdulillah sudah ada 130-an lebih konten yang ada di Dadi Timar. Memang mayoritas saya khususkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti hal-hal lain yang akan saya kupas di sana seperti sejarah desa, potensi-potensi yang ada di desa, dan juga sekaligus sebagai gambaran bahwa inilah miniatur Kabupaten Magetan yang saya tuangkan dalam bentuk konten-konten di Dadi Timar. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada penjenengan semua yang menyaksikan konten ini yang begitu antusias. Ada yang menyampaikan ucapan terima kasih, ada yang hanya jempol. Itu menjadi sesuatu yang membanggakan buat saya, membahagiakan buat saya. Dan mudah-mudahan ketika saya bahagia, imun saya naik, penjenengan yang mengambil manfaat di Dadi Timar, di konten-konten ini, juga imunnya ikut naik. Karena situasinya memang masih seperti ini. Saat ini saya ingin menyampaikan ke penjenengan tentang hal yang baru. Ini yang selalu ditunggu-tunggu, yang banyak teman-teman menyampaikan tentang, saya akan sampaikan tentang peraturan Bupati Magetan nomor 48. Sekali lagi, peraturan Bupati Magetan nomor 48 tahun 2021. Peraturan Bupati ini sekaligus sebagai penyempurnaan peraturan Bupati Magetan nomor 91 tahun 2016 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi rekan-rekan silakan nanti disimak bahwa peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Setelah kami kaji, kami evaluasi, ternyata dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Dan peraturan Bupati ini begitu nanti diundangkan, insya Allah hari ini informasi dari teman saya Pak Joko, Pak Kabag Hukum, ini menyampaikan hari ini insya Allah sudah jadi. Dan saya sudah mendapatkan kopian peraturan bupatinya, sudah diasmani Pak Bupati. Dan untuk teman-teman di Magetan, inilah guider yang harus penjenengan cermati ketika penjenengan akan mengisi perangkat desa. Kemudian untuk teman-teman saya di luar Kabupaten Magetan yang begitu antusias mengikuti konten-konten Dadi Timar, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekaligus konten-konten ini, peraturan Bupati yang saya sampaikan walaupun nanti secara virtual seperti ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan studi, bahan komparasi, sekaligus sebagai bahan diskusi seperti biasa kita komunikasi walaupun tidak secara langsung. Seperti apa isinya nanti silahkan penjenengan ikuti konten ini sampai dengan selesai. Oh iya, hari ini saya mendapatkan tester ini. Jadi tadi Pak Kades Janggan, Pak Lurah datang ke saya menyampaikan ini tester kopi Poncol. Kopi ini karena saya pencinta kopi rekan-rekan, jadi aromanya cukup mantap dan rasanya mantap. Jadi ini kopi yang menurut saya enak, dan ini kopi ini merupakan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Poncol. Tadi Mbak Lurah saya tanya, dipetik kemudian diolah dengan cara tradisional, kemudian menimbulkan cita rasa yang luar biasa. Untuk Pak Camat Poncol, ini mudah-mudahan juga menjadi komoditi
untuk mendukung poncol eksotiknya panjenengan yang selalu didengungkan oleh seluruh kepala desa. Sekali lagi, coba kopi dari Janggan Kecamatan Poncol. Mantap. Aromanya bisa menambah inspirasi. Luar biasa memang. Pahitnya itu gimana ya? Enak lah, pokoknya enak. Silakan nanti panjenengan coba. Matur nuwun Mbah Lurah Janggan, testernya mantap. Saya kembali ke substansi, rekan-rekan. Jadi peraturan Bupati ini sebagai penyempurnaan, peraturan Bupati 48 ini sebagai penyempurnaan dari peraturan yang sudah ada sebelumnya. Jadi di tahun 2016 kita sudah punya guider tentang tata cara pengangkatan pemberhentian perangkat. Nah, ini disempurnakan. Namanya penyempurnaan, ada hal-hal yang tetap dan ada hal-hal yang berubah yang kita sesuaikan dengan perkembangan dan juga aturan main yang ada. Jadi rekan-rekan, mekanisme pengangkatan pemberhentian perangkat desa ini diatur secara spesifik dengan peraturan Bupati. Jadi walaupun ada peraturan menteri tentang tata caranya, tapi tindak lanjutnya diamanahkan di dalam peraturan Bupati, di dalam perda, kemudian turun ke peraturan Bupati. Jadi ini harapan saya tidak ada lagi yang potong kompas. Potong kompas itu aturan menterinya begini gitu. Jadi kalau panjenengan ada di Magetan, ikuti aturan main yang di Magetan. Karena ini bisa saja terjadi aturan yang ada di Magetan ini berbeda dengan di luar Magetan. Karena apa? Ada muatan-muatan lokal yang harus kita masukkan. Nah, saya langsung masuk ke substansinya, rekan-rekan. Jadi pengisian perangkat desa ini ada dua cara. Ada cara seleksi, ada cara mutasi. Saya saat ini akan bahas khusus tentang seleksi. Seleksi ini tahapan pengangkatan dan pengisian perangkat desa ini dibagi menjadi beberapa tahap. Khususnya ini saya cuplik aja, nanti karena untuk lebih spesifiknya teman-teman bisa komunikasi langsung, karena ini saya buat untuk memberikan gambaran bahwa inilah peraturan Bupati tentang tata cara pengangkatan pemberhentian perangkat desa, khususnya tentang pengisian yang selama ini ditunggu-tunggu, kapan Pak perbuknya, kapan perbuknya, gitu kan pertanyaannya. Nah, saat ini sudah ada, termasuk nanti untuk pengisian sekretaris desa. Tahapannya dibagi 3 kelompok besar, yaitu penjaringan dan penyaringan, kemudian konsultasi kepada camat, dan pengangkatan perangkat desa. Kita masuk ke penjaringan dan penyaringan. Nanti secara teknis kita juga akan melakukan sosialisasi. Jadi saya terima kasih Bapak Ibu Kepala Desa, sudah ada beberapa yang menghubungi saya ingin bertatap muka langsung sambil diskusi dengan warganya. Silahkan, nanti kita atur waktunya. Yang penting terapkan protokol kesehatan. Jadi yang pertama, penjaringan dan penyaringan ini dilakukan sosialisasi dulu. Jadi harus dilakukan sosialisasi dulu. Nah, sosialisasi ini boleh panjenengan lakukan sendiri, boleh minta bantuan teman-teman saya, Bapak Ibu Camat, boleh juga kerjasama dengan Dinas PMD, dengan kami yang ada di PMD. Nanti waktunya menyesuaikan. Diawali setelah sosialisasi pembentukan tim pengisian perangkat desa, sama seperti Perbup 91 kemarin. Jadi sosialisasi, kemudian pembentukan tim. Pembentukan tim ini dilakukan oleh kepala desa. Jadi pembentukan tim ini, rekan-rekan, unsurnya terdiri dari, pada saat pembentukan ya, pembentukan itu musyawarahnya atau rapatnya begitu, ada unsur BPD, unsur perangkat, unsur lembaga kemasyarakatan, dan unsur tokoh masyarakat. Nah, karena ini domain ada di pemerintah desa, maka pimpinan rapat adalah kepala desa. Dan kepala desa mempunyai kewenangan untuk memilih calon tim pengisian perangkat desa. Jadi domainnya ini ada di domain kepala desa. Jadi silakan Bapak Ibu Kepala Desa tetap musyawarah, tetap rapat, tapi domainnya ada di panjenengan nantinya.
aromanya menggoda untuk dicicipi nih, soalnya kopinya baunya enak, soalnya aromanya tuh mantap lah pokoknya. Sip. Saya lanjutkan. Kemudian setelah bentuk tim, unsurnya terdiri dari itu ya, perangkat, kemudian lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat minus BPD. Ini sama persis dengan peraturan Bupati tahun 91. Kemudian hasil rapat tadi dituangkan dalam musyawarah, dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya dibentuk tim pengisian perangkat desa yang di SK-kan oleh kepala desa. Jadi tim ini setelah menyerah rapat, ada berita acara, kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan kepala desa. Karena ini domainnya ada di Bapak Ibu Kepala Desa. Nah, berapa jumlahnya? Ini yang sering kali ditanyakan. Berapa jumlahnya? Penjenengan dalam menentukan jumlah ini harus secara proporsional menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa penjenengan. Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa penjenengan. Struktur organisasinya seperti ini: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan. Seksi-seksi ini antara lain seksi penjaringan, penyaringan, seksi keamanan, seksi konsumsi, dan seksi-seksi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan penjenengan. Ini antara lain ya. Antara lain itu artinya boleh ditambah dengan seksi-seksi yang lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa penjenengan. Jangan lupa kalau mau ngisi perangkat, anggarannya harus tersedia dulu di dalam APBDes. Kemudian syarat untuk menjadi tim pengisian sama seperti tahun kemarin atau sama seperti peraturan Bupati tahun 91. Saya yakin ini sudah familiar, saya hanya ingin mengulang kembali saja. Umur minimal adalah 21 tahun pada saat di SK-kan. Pada saat ditetapkan itu menjadi tim, yang bersangkutan sudah berusia minimal 21 tahun. Harus warga desa setempat nih, harus warga desa setempat. Lain-lain sama, sehat jasmani dan rohani, bukan anggota BPD. Dan untuk tim tidak boleh mencalonkan sebagai bakal calon perangkat desa. Tidak boleh mencalonkan sebagai perangkat desa. Kemudian ini normatif, saya lewati aja timnya. Saya yakin penjenengan juga sudah paham. Nanti kalau kurang jelas silakan komunikasi langsung ya, silakan komunikasi langsung. Ini saya memberikan gambaran supaya tidak terlalu panjang penjenengan menyimaknya nanti di kontennya. Tim mempunyai tugas, tugasnya apa saja di situ sudah ada. Sama seperti sebentar, ada kendaraan soalnya saya di pinggir jalan. Sama seperti peraturan Bupati yang sebelumnya. Ada tugas-tugasnya mulai dari penjaringan sampai dengan penyaringan sampai dengan ujian, nanti ada tugas-tugasnya di dalam peraturan Bupati ini. Jadi banyak tugasnya. Saya juga sudah pernah upload tugas-tugas ini di konten Dadi Dimar tentang pengisian perangkat desa. Jadi mirip seperti itu. Sudah pernah saya upload, ada 5 konten kalau nggak salah yang terkait dengan ini. Kemudian setelah tugas, uraian tugas sudah, saya masuk ke tim ya. Saya masuk ke tim. Jadi tim ini Bapak dan Ibu seperti yang kami lakukan di Magetan dengan Perbup 91 kemarin, setelah sudah ada ramengan itu, sudah tahu tugas-tugasnya. Kemudian jangan lupa ketika sosialisasi juga disampaikan lowongan yang akan diisi itu apa, kemudian siltapnya itu berapa, tunjangannya sesuai kemampuan keuangan desa. Kemudian kalau di Magetan ada bengkok ya, ada tanah bengkok. Tanah bengkoknya luasnya berapa, ada di mana, ngerjakannya kapan. Karena ketika kosong, tanah bengkok itu berubah menjadi tanah kas desa. Nah, ketika mau digunakan, mungkin sudah terlanjur disewakan, itu disampaikan di sosialisasi. Karena ini supaya tidak muncul permasalahan di kemudian hari. Saya ingin mengingatkan itu. Kemudian setelah timnya ada, tim ini mengangkat sumpah janji. Siapa yang mengangkat sumpah janjinya?
adalah kepala desa. Jadi tim itu disumpah, mengangkat sumpah janji untuk melaksanakan tugas. Nanti tugasnya apa, kemudian naskah sumpah janjinya apa, di dalam peraturan bupati sudah ada. Setelah tim ini jadi, tim mempunyai tugas, maka tugas ini dilakukan dan ada perbedaan dengan yang kemarin, yang sebelumnya maksud saya, tentang persyaratan. Persyaratan ini kita atur menjadi dua, jadi syarat umum dan syarat khusus. Syarat untuk menjadi perangkat ada dua, syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ini berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat. SMA atau sederajat. Kemudian usia minimal itu 20 tahun dan maksimal atau paling tinggi 42 tahun dihitung pada saat dibukanya pendaftaran. Jadi misalkan pendaftaran itu tanggal 1 Oktober tahun 2021, maka 20 tahun sebelumnya itu sudah 20 boleh mendaftar, atau 42 tahun maksimal pada tanggal 1 Oktober ketika pengumuman ini pendaftaran ini dibuka. Kemudian umur sudah, pendaftaran pendidikan sudah, usia sudah, ada syarat-syaratnya ya, sama seperti yang kemarin rekan-rekan. Ini saya komparasi, tidak banyak mengalami perubahan. Akte dan lain sebagainya itu sebagai lampiran ya, nanti secara teknis ada di lampiran. Apa saja syarat-syaratnya nanti ada di lampiran di dalam peraturan bupati ini. Saya langsung mengarah ke yang teknis saja. Syarat umum sudah, syarat khususnya sama dengan Pergub yang sebelumnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling singkat 5 tahun ya. Seperti yang kemarin lah, seperti yang kemarin, tidak dicabut hak pilihnya dan lain sebagainya, itu syarat khususnya. Kemudian SKCK, BPD harus mundur dan lain sebagainya, ini sudah pernah saya jelaskan di konten sebelumnya. Silakan nanti penjenengan review, sama persis untuk syarat-syaratnya. Nah, ini yang sedikit berbeda nanti terkait dengan persyaratan mampu mengoperasionalkan komputer dan ujian praktek. Nanti akan saya sampaikan. Nah, waktu pendaftaran ini nanti akan lebih pendek, teman-teman. Jadi untuk penyempurnaan dari Pergub yang kemarin, ini akan menjadi lebih pendek. Yang pertama, saya masuk ke pengumuman. Pengumuman ini disampaikan paling lambat, ya, paling lambat 6 hari kalender sebelum pendaftaran. Jadi sebelum pendaftaran 6 hari kalender sudah harus diumumkan. Itu paling lambat. Selambat-lambatnya 6 hari sebelum pendaftaran. Kalender ya, kalender. Jadi kalau pendaftarannya tanggal 7, maka ditarik 6 hari ke depannya, itu paling lambat pengumuman harus disampaikan. Kemudian pendaftaran ini, pengumuman ini disampaikan di tempat-tempat strategis, terbuka, tempat publik, boleh penjenengan informasikan ke yang lain juga boleh, lewat media, lewat ini silakan. Ya, sesuai dengan kemampuan keuangan penjenengan. Pendaftaran, perbedaan dengan yang kemarin. Kalau pendaftaran kemarin 2 tahap, kali ini pendaftaran itu hanya 1 tahap. Kalau yang kemarin 2 tahap ya, 12 hari dibuka 6 hari. Sekarang, yang berlaku sekarang, pendaftaran dilaksanakan dalam waktu 7 hari kalender. Jadi ini lebih pendek waktunya. Monggo sambil minum. Jadi pendaftaran ini dilakukan dalam waktu 7 hari. Ya, 7 hari. Ini perbedaan dengan yang kemarin, 7 hari kalender. Kalau yang kemarin 12, ya ada dibuka lagi 6. Ini 7 hari sekarang. Kenapa kita pangkas 7 hari? Karena atensi pendaftar itu cukup luar biasa. Makanya ini kita pendekkan menjadi 7 hari karena 12 hari itu cukup waktu
terlalu panjang menurut kami, sehingga kami evaluasi, kita jadikan 7 hari dan 1 kali pendaftaran. 1 kali pendaftaran. Ini syarat pendaftaran sama seperti yang kemarin ya, surat pernyataan bermaterai, menyatakan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila, kemudian bersedia diangkat menjadi perangkat desa, sama persis seperti aturan yang kemarin. SKCK, kemudian bebas narkoba, sehat jasmani rohani, fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, fotokopi akte, ijazah mulai dari tingkat SD sampai dengan ijazah terakhir. Jadi sekali lagi begini, teman-teman, ini yang perlu kami luruskan. Ternyata banyak pendaftar itu ijazahnya ada yang punya S2, ada yang S1, ada yang S2, tapi dia mendaftar pakai SMA. Makanya nyondolong, karena yang diminta adalah ijazah terakhir, maka jangan tutupi identitas ini. Kalau penjenengan itu S1, S2, lampirkan ijazah terakhir penjenengan. Jangan dipotong di SMA. Saya khawatir di kemudian hari nanti muncul komplain dan lain sebagainya. Tapi ijazahnya ini adalah ijazah terakhir, minimal SLTA. Dilampirkan seluruhnya mulai SD, SMP, SMA, misalkan S1 ya sampai dengan S1, dilampirkan seluruhnya. Tujuannya apa? Untuk menghindari panitia atau tim pengisian bisa mengecek bahwa ijazah itu benar, untuk menghindari pemalsuan ijazah. Jadi mulai SD, SMP, SMA, dan sampai ijazah terakhirnya. Kemudian pas foto, izin dari atasan apabila dari ASN, TNI, Polri, berlaku ketentuan yang mengikat di institusi masing-masing. Surat keterangan dari pengadilan, tidak pernah dijatuhi hukuman dan lain sebagainya, sama seperti yang kemarin. Kemudian apalagi yang berbudaya, ini saya sambil komparasi soalnya. Yang lain-lain sama teman-teman, cuma bedanya yang ijazah terakhir saya butuh penekanan bahwa sekali lagi itu sampai dengan ijazah terakhirnya. Jumlah pendaftar minimal 2 bakal calon. Jadi ketika mendaftar berkas sudah lengkap. Ini bedanya dengan yang kemarin. Ya, kalau kemarin itu kan ada yang ngajukan KTP dulu, kemudian ujian praktek. Nah, sekarang tidak. Pendaftaran berkas harus lengkap dulu, karena pengumuman itu minimal 6 hari sebelum dibukanya pendaftaran sudah cukup waktu. Begitu dibuka, masa berlakunya pembukaan pendaftaran 7 hari. Maka yang benar-benar serius pengen mengabdi di desa, cukupi berkas-berkas yang dipersyaratkan di kurun waktu itu. Setelah ditutup, maka itu selesai untuk proses melengkapi. Sudah ditutup berarti selesai. Saya cuplik aja biar cepat. Jadi administrasi komplit. Setelah administrasinya komplit, baru penjenengan ditetapkan sebagai calon perangkat desa. Jadi disitulah nanti ada aturan main di sana. Nah, calon ini setelah ditutup ini minimal harus ada 2. Bagaimana kalau ada 1? Maka ketika ada 1, panitia atau tim pengisian melaporkan kepada kepala desa dan kita tidak buka pendaftaran tahap 2. Itu bedanya dengan yang kemarin. Ya, tadi sudah saya sampaikan pemeriksaan administrasi sudah. Nah, pemeriksaan ini setelah ditutup ya, waktunya 3 hari untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian hasil pemeriksaan maksimal ya, maksimal itu paling lama 3 hari. Tapi setahu saya pengalaman di Magetan, tim pengisian itu begitu datang langsung dikoreksi. Kurang diberitahukan, begitu segera melengkapi dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah ditutup, maka itu sudah selesai. Kemudian berkas paling lama dikoreksi atau diteliti selama 3 hari. Itu paling lama. Artinya kalau 1 hari selesai ya sudah. 1 hari cukup. Penetapan calon ini berbeda dengan yang kemarin. Jadi berdasarkan berita acara tadi, setelah dikoreksi berkasnya komplit, maka calon ditetapkan untuk mengikuti ujian praktek.
ujian prakteknya tergantung dari formasinya. Ada yang ujian praktek hanya komputer, ada yang komputer plus ujian praktek keagamaan khusus bagi lowongan yang akan mengurusi masalah keagamaan. Tapi praktek komputer ini menjadi sesuatu yang wajib, yang menjadi bagian setelah penjenengan ditetapkan sebagai calon. Jadi daftar, berkas komplit, kemudian baru masuk ke tahap ujian tahap 1. Ujian tahap 1 ini kalau bahasa saya ujian praktek. Jadi ujian praktek, ujian tulis kan begitu nih. Jadi ujian tahap 1 ada ujian tahap 2. Kemudian setelah mengikuti ujian dan dikatakan mampu mengoperasionalkan komputer dengan program Word dan Excel, Microsoft ya, Microsoft, kemudian penjenengan baru bisa masuk ke tahap berikutnya. Nah, kembali ke siapa yang melaksanakan ujian praktek ini. Jadi setelah berkas lengkap, ujian praktek ini boleh dilakukan oleh tim pengisian perangkat desa. Tim perangkat desa juga boleh bekerja sama dengan pihak ketiga yang mampu melakukan ujian praktek ini. Syaratnya adalah, yang pertama dia adalah instansi pemerintah atau instansi di luar pemerintah. Instansi pemerintah ini atau lembaga pendidikan yang menangani urusan sesuai dengan mata ujian praktek yang akan diujikan. Kalau komputer ya dia punya kompetensi di komputer misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, lembaga atau yayasan ini yang swasta yang telah mempunyai ujian praktek di bidangnya. Silakan. Ya, kita buka ini berdasarkan penyempurnaan. Kemudian biaya pelaksanaan kerjasama tadi khusus untuk ujian praktek ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari biaya keseluruhan pengisian perangkat desa sesuai dengan APBDes penjenengan. Jadi makanya kalau sudah berencana akan bekerja sama dengan pihak ketiga misalkan, siapkan anggarannya untuk pihak ketiga ujian praktek. Hasil ujian praktek ini nanti isinya tentunya ini harus terukur, ada standarisasinya dalam tanda kutip. Siapa yang menentukan standarisasi ini? Khusus untuk ujian praktek maka penentuannya ada di penjenengan selaku tim pengisian perangkat desa. Khusus yang untuk rekan-rekan yang bertugas sebagai tim pengisian perangkat desa. Kemudian calon perangkat desa yang ikut ujian praktek tadi kemudian dinyatakan lulus, maka dia berhak untuk masuk ke ujian tahap berikutnya berupa ujian tulis. Nah, yang tidak lulus, maka dia dinyatakan di situ tidak lulus dan digugurkan. Jadi berlaku sistem gugur. Itu bedanya. Jadi daftar, ujian praktek, lulus lanjut, tidak lulus gugur. Nah, yang lulus ke ujian tulis ini adalah yang sudah terseleksi di ujian praktek. Ujian tulis juga mengalami perubahan rekan-rekan. Jadi ujian tulis ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama cara konvensional atau cara manual dengan mengerjakan dengan kertas dan alat tulis itu. Yang kedua dengan cara CAT. Mudah-mudahan seluruhnya nanti pakai CAT karena lebih cepat, koreksinya juga lebih cepat dan bisa disaksikan oleh banyak orang. Supaya untuk lebih transparan lagi. Ujian tulis ini ada perbedaan dengan yang kemarin. Naskah ujian ini perbedaannya dengan yang kemarin. Naskah ujian nanti kita bagi menjadi tiga kelompok besar. Masing-masing kelompok isinya 50 soal. Kelompok 1 itu adalah kelompok wawasan kebangsaan. Sekali lagi, kelompok 1 itu adalah kelompok wawasan kebangsaan, jumlahnya 50. Kemudian kelompok 2 adalah kelompok pengetahuan umum. Yang namanya pengetahuan umum itu ya pengetahuan yang sifatnya umum. Boleh diisi bahasa Indonesia, sejarah, ilmu pengetahuan alam atau apa di situ atau matematika, silakan aja sesuai dengan ininya. Yang penting masuk dalam kelompok pengetahuan umum. Nah, yang kelompok pengetahuan khusus ini khusus terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekali lagi khusus tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Masing-masing ini jumlahnya 50 sehingga totalnya adalah 150. Saya yakin kalau angka 150 ini teman-teman untuk di Magetan sudah familiar. Bedanya pengelompokannya seperti itu sekarang.
wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus. Materi sudah saya sampaikan, dan soal ini sifatnya adalah pilihan ganda, multiple choice. Jawabannya karena ini standarnya sampai dengan SMA, maka ada 5 komponen di sana jawaban. Ada A, B, C, D, E. Masing-masing komponen peluangnya adalah 20%. Gitu ya. Ujian tulis ini penjenengan boleh materinya boleh dibuat sendiri, boleh kerjasama dengan pihak ketiga. Silakan penjenengan menyesuaikan. Tata cara pembuatannya sama persis dengan yang kemarin. Ini yang berubah-ubah saja yang saya sampaikan. Ujian tulis sudah, batas ambang lulus juga sama ya. Pelaksanaan ujian tulis ini dilaksanakan paling lambat 3 hari kalender sebelum pelaksanaan ujian tulis. Tim pengisian perangkat desa menyampaikan undangan. Jadi 3 hari sebelum dilaksanakan ujian itu disampaikan undangan untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan akan ujian pada hari H. Dalam surat undangan dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan ketentuan pakaian serta syarat-syarat yang lain. Ini nanti ngaturnya di tatip ya, ngaturnya di tatipnya tim pengisian. Materi sudah, standarnya kalau yang lain normatif, tata cara ujian juga normatif, kerjasama dengan pihak ketiga silakan, dibuat sendiri juga silakan. Saya masuk ke substansinya lulus. Jadi kelulusan ini tim pengisian perangkat desa ini setelah melakukan koreksi atau kerjasama dengan pihak ketiga tentang apa yang dikerjasamakan, misalkan pembuatan naskah sampai dengan koreksinya, yang dikatakan lulus adalah dari rata-rata nilai tadi, 3 komponen tadi, Wasbang, kemudian Pemum dan Pemkus, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus, masing-masing setelah di rata-rata minimal 60, itu baru dikatakan lulus. Baru dikatakan lulus. Kemudian yang dinyatakan sebagai pemenang adalah yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi. Ini sama seperti yang kemarin. Jadi passing grade-nya minimal 60 dari 3 item itu tadi. Nah, apabila terjadi yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi itu sama, jadi misalkan ada 3 orang yang nilainya sama-sama 80 misalkan rata-ratanya, maka tidak langsung diuji ulang, tetapi dilihat dari pembobotan 3 item ini tadi. Makanya 3 item ini harus benar-benar dikelompokkan, karena ini ada pembobotannya. Kalau 3 orang ini 80 semua nilainya, maka dilihat yang memperoleh nilai tertinggi pada kelompok ideologi itu yang mana? Ya, jadi atau maksud saya kelompok ideologi ini adalah kelompok wawasan kebangsaan, ya, wawasan kebangsaan. Kalau kelompok wawasan kebangsaan itu masih sama, ya, wawasan kebangsaan ini masih sama, maka masuk ke kelompok yang kedua, kelompok umum. Kelompok umum. Jadi setelah itu baru masuk ke kelompok khusus. Jadi dilihat skornya berdasarkan urutan tadi. Yang nilainya ya, yang nilainya ketika draw. Tapi kalau enggak draw ya rata-rata. Kalau enggak draw ya rata-rata. Nah, apabila dari ketiga item ini ternyata nilainya sama semua, baru dilakukan ujian ulang. Itu ya, itu bedanya dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin sama langsung diuji ulang. Kalau ini enggak, dilihat pembobotannya dulu. Dari pengetahuan umum, kemudian khusus, wasbang khusus, wasbang umum khusus, dilihat dulu, ya, dilihat dulu. Itu kalau terjadi nilai draw. Nah, bagaimana kalau tidak draw? Kalau tidak draw ya lanjut, ya, kalau tidak draw ya lanjut. Kemudian yang lulus tertinggi itu yang jadi, kemudian dikonsultasikan kepada camat. Sama seperti yang kemarin ya, sama seperti yang kemarin. Jadi setelah ada yang lulus dan tertinggi,
diajukan ke camat peringkat 1 dan peringkat 2. Ini sudah familiar, kita sudah terbiasa untuk teman-teman yang di Magetan. Jadi saya lewati saja. Ini sudah familiar. Kemudian apalagi ya yang berbeda ya. Bentar. Tata cara pengajuannya juga sama ya. Tata cara pengajuannya sama. Pengangkatan perangkat desa. Setelah dikonsultasikan ke camat, kita masuk ke pengangkatan perangkat desa. Oh iya, saya lupa. Untuk teman-teman, waktu Pak Camat menerima hasil konsultasi atau menjawab rekomendasi berupa hasil konsultasi tadi, rekomendasi persetujuan, ini paling lambat 7 hari. Sekali lagi untuk memberikan kepastian waktu, Bapak Ibu Camat punya waktu maksimal 7 hari sejak surat itu diterima. Ya, sejak surat itu diterima, surat yang diajukan itu. Bukan tanggal ya, tapi sejak diterimanya surat permohonan konsultasi atau rekomendasi dari kepala desa. Dan tim memberikan kepada kepala desa mengajukan ke Bapak Ibu Camat. Waktunya 7 hari, sama seperti yang kemarin. Kemudian perubahan yang berikutnya rekomendasi sudah. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi, rekan-rekan, nanti baru dilakukan proses pelantikan perangkat desa. Itu secara garis besar yang saya sampaikan, karena waktu nanti terlalu panjang, ini belum yang ke mutasi ini. Jadi mekanismenya itu perubahannya ada di substansi substansi tata caranya, kemudian juga naskah ujiannya. Ada pengelompokan 3 itu yang dalam pengelompokan yang dulu tidak ada pembobotan, sekarang ada pembobotan khusus bagi yang draw. Jadi tidak harus uji ulang kecuali draw 3 item diuji ulang. Itu rekan-rekan, mudah-mudahan ini membahani. Nanti secara teknis saya yakin teman-teman masih pengen tahu, karena pengalaman saya ketika saya buat konten masih urung marem nek urung ketemu, katanya begitu. Makanya nanti insya Allah kita copy darat. Kalau ini kan copy virtual. Sekarang kita copy darat nanti, karena levelnya juga alhamdulillah sudah turun. Bantu untuk memberikan kesadaran masyarakat untuk vaksin, karena vaksin menjadi salah satu ukuran untuk level di dalam PPKM ini. Jadi itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Rekan-rekan mohon maaf, karena ini hal yang baru, saya coba untuk mengerucut supaya penjenengan lebih mudah memahaminya. Prinsipnya sudah ada peraturan bupati yang terbaru, peraturan bupati nomor 48 tahun 2021 ini sekaligus sebagai penyempurnaan dan pemampatan waktu gitu, biar nggak terlalu panjang terhadap mekanisme pengisian perangkat desa. Khusus untuk mutasi sekdes, saya akan bahas di konten selanjutnya karena waktu. Itu kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini ada guna manfaatnya buat penjenengan yang menyaksikan konten ini. Untuk teman-teman yang di luar Magetan, kalau ingin tahu perbuknya silakan komunikasi langsung dengan saya, nanti akan saya sampaikan. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Sampai ketemu dengan saya Eko Morianto di Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.